menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, merupakan tujuan nomor 2 dari 17 poin pada Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang disahkan pada tahun 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai pemegang peranan penting dalam merealisasikan pembangunan global, termasuk Indonesia. Salah satu makanan pokok yang diharapkan mampu secara kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan tujuan berkelanjutan 2030 adalah tanaman kentang. Mereka kaya akan nutrisi vitamin seperti C dan B6 dan juga mineral seperti potasium, magnesium, dan iron. Di samping menjadi makanan pokok yang populer di Indonesia, kentang juga merupakan makanan pokok nomor 1 di Amerika Serikat, serta menjadi makanan pokok nomor 4 paling banyak dikonsumsi di dunia. Lalu, bagaimana dengan perkembangan produksi hasil pertanian kentang di Indonesia? Produksi tanaman kentang di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat pada dekade ini. Setiap tahun jumlah produksi hasil pertanian kentang mencapai 850.000 ton dengan luas area lahan tanam sebesar 60.000 hektar. Menariknya, luas area perkebunan kentang bertambah dengan rata-rata 10% per tahun. Pertambahan tersebut menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk pertanian kentang terbesar di Asia Tenggara. Namun, penyakit pada tumbuhan kentang telah berperan aktif menjadi penyebab menurunnya kualitas dan kuantitas produk hasil pertanian kentang. Persebaran penyakit pada tumbuhan kentang yang cukup cepat akan mempengaruhi pertumbuhan yang dapat mengakibatkan kentang harus dipanen lebih cepat meskipun masih berukuran kecil. Akibatnya harga jual kentang menurun. Dan lebih parahnya lagi, dapat mengakibatkan gagal panen. Untungnya, beberapa penyakit pada tumbuhan kentang dapat diidentifikasi dari kondisi daun, perubahan warna, bentuk, dan permukaan daun dapat menjadi sinyal alarm ketika penyakit menyerang. Tetapi, beberapa gejala yang ditunjukkan pada tumbuhan kentang memiliki kemiripan. Selain itu, proses klasifikasi masih dilakukan secara konvensional dengan mata telanjang dan berdasarkan intuisi petani, sehingga membuat petani bingung memutuskan jenis penyakit yang menyerang tanamannya. Fatalnya, klasifikasi yang salah dapat mengakibatkan persebaran penyakit yang semakin tidak terkendali. Mengingat teknologi laboratorium pertanian yang semakin maju, mengapa tidak memanfaatkannya untuk mendapatkan hasil yang akurat? Pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama jika dengan cara tersebut. Perlu dilakukan pelaporan dan mengikuti regulasi yang ada. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah tenaga expert pada bidang pertanian. Yang kedua, teknologi tersebut dinilai kurang praktis karena tidak bisa langsung digunakan di perkebunan. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu sistem deteksi penyakit pada tumbuhan kentang otomatis. Singkatnya, sistem tersebut dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis penyakit kentang secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi machine learning dan computer vision sehingga sistem dapat dengan mudah diakses oleh petani. Selain itu, sistem ini dapat memberikan rekomendasi perawatan yang tepat dan akurat pada tumbuhan yang terinfeksi penyakit. Dataset berupa gambar daun dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dalam sistem yang dibangun akan mendeteksi 4 jenis penyakit dan kondisi, yaitu Phytophthora infestan, Alternaria solani, virus, serangga, dan daun sehat. Kemudian, dataset gambar tersebut akan dikenalkan ke sistem dengan menggunakan algoritma machine learning untuk mendapatkan sistem yang akurat dalam mengklasifikasikan penyakit. Setelah proses pengenalan dataset ke sistem, output yang diperoleh adalah model yang digunakan untuk mengenali pola dari dataset. Aplikasi deteksi dan klasifikasi penyakit daun kentang otomatis dirancang untuk dapat diakses dengan 3 cara. Yang pertama, handphone. Dengan memanfaatkan framework dari TensorFlow Lite sehingga aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan akurat.
Model sistem deteksi dan klasifikasi penyakit pada tumbuhan kentang yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya, kemudian akan diterapkan pada aplikasi deteksi penyakit pada tumbuhan kentang ini. Yang kedua, laptop. Aplikasi juga dapat diakses melalui komputer dengan cara offline. Gambar yang dikumpulkan kemudian disimpan pada folder di komputer. Dan yeay, klik terdeteksi. Yang ketiga, portable device. Portable device adalah sebuah alat yang terdiri dari mini komputer dan kamera. Dengan memanfaatkan teknologi computer vision, sistem dapat diakses secara offline tetapi lebih praktis dibanding laptop. Produk dapat diakses melalui 3 media: handphone, laptop, dan portable device. Produk dirancang menggunakan teknologi terbaru, Python, TensorFlow, Keras, TensorFlow Lite, Android, dan computer vision. Aplikasi sistem klasifikasi dan deteksi penyakit pada tumbuhan kentang dapat memberikan feedback kepada petani mengenai tahap yang dilakukan selanjutnya. Misalkan, saat melakukan identifikasi jenis penyakit pada tumbuhan kentang tersebut, terdeteksi terdapat jamur Alternaria solani, maka sistem akan memberikan pupuk apa yang digunakan untuk kedepannya, dan bagaimana cara menghentikan persebarannya. Produk ini harusnya merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai pihak. Yang pertama, sistem developer sebagai perancang dan pengembang model deteksi dan klasifikasi. Yang kedua, agriculture expert yang dapat memberikan masukan dan arahan yang jelas perihal gejala dari penyakit pada tumbuhan. Yang ketiga, petani. Yang keempat, pemerintah. Dan yang kelima, semua masyarakat Indonesia. Dampak yang diberikan jika produk ini dapat direalisasikan. Yang pertama, mempercepat proses deteksi dan klasifikasi sehingga proses penyembuhan tanaman lebih cepat dan mencegah persebaran yang tidak terkendali. Yang kedua, menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi penyakit pada tumbuhan. Yang ketiga, ahli di bidang pertanian dapat fokus mengembangkan teknologi pertanian yang lain. Potensi berkelanjutan dari alat ini, yang pertama, lebih luasnya tipe penyakit yang dapat dideteksi. Yang kedua, lebih banyak tipe tanaman yang dapat dideteksi. Yang ketiga, pengembangan sistem agar lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi penyakit. Yang keempat, pengembangan hybrid dengan teknologi drone untuk proses deteksi skala lahan besar.